Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya channel YouTube Hadan Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, saya akan membacakan sebuah surat Al-Hadid surat ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatawala 'alaihimul amadu fakasat qulubuhum wa kasirum minhum fasiqun. Yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk patuh atau khusyuk dalam mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang sangat panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Shadaqallahul azim. Saudaraku dimanapun Anda berada, ayat ini ayat yang sangat bagus, ayat yang mampu mengguncang hati seseorang. Allah beri hidayah dengan ayat ini, mengguncang seorang yang memiliki kepribadian yang sangat keras, tegas, menakutkan. Seorang yang gagah, seorang yang kekal, seorang yang namanya membuat orang gemetar semua, khususnya di wilayah Khurasan, di daerah Abu Warda dan Sirjis. Siapa dia? Dialah Abu Ali Fudail bin Iyad At-Tamimi Al-Khurasan. Dia adalah perampok yang sangat terkenal kekejamannya. Dia adalah pembunuh yang sangat ditakuti. Ngeri orang mendengarnya, jangankan berhadapan dengan orang. Karena dirinya satu mampu melawan sekitar 10 orang dan semuanya kalah ketika berhadapan dengan Fudail bin Iyad. Bukan hanya kalah, bahkan lawan-lawannya itu langsung dipenggal sama dia, dibunuh sama dia. Karena itulah namanya begitu dikhawatirkan, ditakuti. Saudaraku, dimanapun Anda berada, namun siapa sangka Fudail bin Iyad, seorang perampok, ternyata di kemudian hari Allah beri dia hidayah melalui ayat tadi, Al-Hadid surat ke-57 ayat 16 tadi. Hatinya berguncang ketika dia mendengarkan dilantunkan oleh orang soleh di tengah malam. Ketika itu letih dia rasanya, sering merampok, berbuat kejahatan. Suatu ketika dia tertarik dengan seorang gadis. Kemudian di tengah malam dia ingin melihat di mana gadis itu rumahnya. Dia ingin mengintip dari sebuah tembok yang tinggi, barangkali dia bisa melihat gadis pujaan hatinya. Kerinduan yang amat sangat ketika dia melihat, tapi tidak kenal siapa orangnya. Maka dia datang. Namun apa yang terjadi? Disitulah titik awal dia menjadi orang yang soleh, yang dekat kepada Allah. Ketika dia naik ke bangunan yang tinggi, dia mendengarkan ayat Al-Quran tadi dibacakan orang-orang yang soleh, orang yang taat tentunya. Sehingga orang soleh itu akan membawa dampak kepada orang soleh, akan membawa pengaruh bagi yang mendengarkan, orang yang ikhlas di dalam baca Quran. Saudaraku, ketika membacakan ayat tadi, maka gemetarlah hati Fudail bin Iyad. Maka dia berkata, saya menerima seruanmu ya Rabb, hamba menerima seruanmu ya Rabb, kata Fudail bin Iyad. Maka gemetarlah dia. Kemudian dia, ada yang mengatakan dia pingsan, kemudian terjatuh. Kemudian setelah itu ada yang mengatakan dia turun, kemudian dia pergi ke sebuah bangunan kosong yang gelap, tidak ada yang menghuninya. Ketika sedang merenung dia,
atas ayat-ayat Allah tadi, datanglah sekelompok kafilah yang lain. Derap langkahnya terdengar, tapi kafilah itu tidak tahu kalau di dalam bangunan kosong itu ada seseorang, Fudail bin Iyad, yang baru saja dia menerima hidayah dari Allah dengan kejadian di atas tembok. Maka kafilah ini mereka berkata, hati-hati lewat sini. Ini daerahnya Fudail bin Iyad. Itu orangnya sangat kejam sekali, menakutkan. Setiap orang yang ketemu sama dia, maka dia pasti akan bantai. Bukan hanya harta kita yang diambil, tapi nyawa kita pun diambil sama dia. Begitu kejamnya Fudail. Kalau begitu bagaimana, kata temannya lain. Kalau gitu kita tunggu pagi. Kalau kau tunggu pagi nanti kita kelamaan, telat kita dan sebagainya. Maka kita berjalan saja, berdoa saja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita. Begitu kira-kira dialog kafilah-kafilah tersebut. Fudail mendengar, merenung, ya Allah, sampai sebegitunya saya membuat orang takut kepada saya. Sebegitu zalimnya saya telah membuat orang-orang kaum muslimin ketakutan karena keberadaan saya. Maka Fudail bin Iyad berjanji untuk bertobat mulai malam itu juga. Maka kafilah itu ada yang mengatakan dipanggil, kemudian diajaklah. Sungguhnya sudah bertobat, pergilah kalian semua aman. Saudaraku, dimanapun Anda berada, maka dia berazam kepada Allah, Fudail bin Iyad, bahwa saya akan bertobat ya Allah. Bentuk tobatku kepadamu, aku akan hijrah. Aku akan menghabiskan waktu tobatku untuk berada di Mekah. Sebelum beliau sempat ke Mekah, beliau menetap di Khurasan, di beberapa tempat yang dia berguru di sana, menuntut ilmu, belajar, menggali hadis, Al-Quran, sehingga dia banyak hafal hadis-hadis, banyak hafal Al-Quran dan sebagainya. Kemudian setelah itu dia pindah ke Mekah. Fudail bin Iyad adalah masih termasuk di generasi tabi'in. Maka Fudail bin Iyad belajar di sana tentang kehidupan, tentang berbagai macam kehidupan yang dia sangat begitu mencintai akhirat, mengambil sikap zuhud, cinta akhirat. Maka ada beberapa ajaran-ajaran Fudail bin Iyad yang sangat menyentuh. Yang pertama, kata Fudail bin Iyad, adalah dia punya beberapa wejangan yang sangat menyentuh. Sedih dan takut akan menghalangi dari dosa. Kata Fudail, kosongkanlah hatimu untuk sedih dan takut, sampai keduanya dapat bersarang atau berakal. Apabila sedih dan takut bersarang di hatimu, maka keduanya akan membentengimu dari melakukan maksiat dan dosa, dan menjauhkanmu dari api neraka. Artinya, jadikan hidup kita jangan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak, menonton film-film yang banyak, membuat kita tertawa terbahak-bahak, sehingga akan mematikan hati kita dan menghilangkan kekhusyuan. Maka banyaklah kita menonton, membaca, atau apapun yang membuat kita menangis. Bukan sekedar nangis sedih-sedihan seperti film India, tapi menangis untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dahsyatnya api neraka jahanam yang berkobar-kobar. Takut akan azab kubur. Takut kalau kita mati dalam keadaan kita berbuat maksiat dan berbuat dosa kepada Allah. Sehingga tangisan-tangisan yang keluar dari mata kita itu membuat kita takut kepada Allah. Apabila rasa tangisan itu, rasa sedih itu sudah bersarang, berakal dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan membuat kita menjadi hamba yang senantiasa menjauhkan dari perbuatan maksiat. Itu kata Fudail bin Iyad. Kemudian kata beliau lagi, sedih karena Allah di dunia akan menghilangkan keresahan di akhirat. Jadi kalau kita banyak sedih, banyak menangis, ibadah, sholat kita dengan khusyuk, sampai kalau bisa kita meneteskan air mata. Karena memang begitulah para salafus soleh. Dia sholat senantiasa meneteskan air matanya, meresapi setiap ayat demi ayat yang dia baca. Kalau dia baca Quran, sampai dia meneteskan air matanya ketika dia membaca Al-Quran. Kalau dia berdoa, doanya begitu manja, doanya begitu mengibah, doanya begitu merengek, memohon belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang salaf terdahulu. Sholatnya menangis, baca Qur'annya menangis,
berdoanya menangis. Karena dengan tangisan itu di dunia akan menghilangkan keresahannya di akhirat. Dari Muhammad bin Tufail dia berkata, aku mendengar Bun Al-Fudail bin Iyad berkata, sedih, menangis karena Allah di dunia akan menghilangkan keresahan di akhirat. Dan terlalu banyak gembira, tertawa di dunia tentu akan menghilangkan manisnya beribadah. Kemudian nasihat beliau yang lain adalah, jangan memandang amal kita, bangga dengan amal-amal kita, atau memandang tinggi amal-amal diri kita sendiri. Wahai diri, kasihannya engkau berbuat buruk, tapi engkau merasa telah berbuat baik. Engkau tidak tahu, engkau tidak ngerti apa-apa, tapi engkau merasa sudah selevel dengan ulama. Astagfirullah. Engkau kikir, pelit dan pedit, tapi engkau merasa sudah dermawan terhadap orang lain. Padahal sebenarnya engkau kikir, engkau pandir, engkau bodoh, engkau dungu, tapi engkau merasa berakal cerdas, merasa pintar, merasa paling pintar, merasa pula paling benar. Ajalmu pendek, umurmu pendek sebenarnya, tapi angan-anganmu merasa panjang, seolah-olah kau akan hidup selamanya. Kemudian nasihat beliau yang lain adalah tentang zuhud dan wara atau tawadu. Az-Zahabi berkata, Imam Zahabi ditanyakan kepada Fudail bin Iyad, apakah zuhud itu, wahai Fudail? Dia menjawab, zuhud itu adalah kita cinta kepada akhirat. Kita tidak mencinta dunia, tapi kita tetap berbuat di dunia, karena dunia ini tempat kita berpijak di bumi, tapi kita tidak mencintai dunia ini. Zuhud kalau menurut Fudail banyak qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup atas semua pemberian yang Allah berikan kepada kita, selalu bersyukur. Itu qanaah. Kemudian lalu ditanyakan oleh Zahabi lagi, apakah wara itu? Wara itu kalau penjelasan kita adalah berhati-hati. Dia hati-hati, maka menurut Fudail wara itu menjauh dari sesuatu yang dilarang dalam syariat, menjauhkan dari sesuatu yang diharamkan oleh agama. Kemudian ditanya lagi oleh Zahabi, apakah ibadah itu, wahai Fudail? Maka beliau menjawab, ibadah adalah melaksanakan sesuatu yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah, salat, puasa, zakat, pergi haji jika kita mampu, dan sebagainya. Kemudian ditanyakan lagi oleh Zahabi, apa itu tawadu? Maka Fudail menjawab, tawadu adalah Anda tunduk, patuh pada kebenaran, pada yang hak, sekalipun yang menyampaikan itu adalah anak kecil, sekalipun yang menyampaikan itu menurut Anda adalah orang bodoh. Jangan kita kadang merasa bukan satu manhaj, oh ini bukan dari golongan saya, bukan manhaj saya, jadi ketika dia menyampaikan, dia ahli bid'ah itu, dia tidak berilmu. Jangan begitu. Bisa jadi yang disampaikan kebenaran, kalau yang disampaikan kebenaran maka ambillah. Begitu juga teman-teman yang lain. Kalau ada yang menyampaikan dari teman-teman yang ilmunya banyak, yang memang bersumber dari Al-Quran Sunnah Rasulullah, jangan pula kita menuduhnya dengan gelar-gelar yang tidak baik dan sebagainya. Gelar-gelar Wahabi atau gelar-gelar ahli bid'ah itu tidaklah baik. Saatnya kita untuk saling menghormati, menerima kebenaran dari siapapun, sekalipun yang menyampaikan itu mungkin ilmunya tidak sebanding dengan kita. Saudaraku dimanapun Anda berada. Yang kelima, nasihat Fudail, bagaimana untuk menjadi benar-benar bertakwa. Beliau berkata, seseorang tidak akan menjadi orang yang benar-benar bertakwa kecuali manakala musuhnya pun merasa aman dari kezalimannya. Masya Allah. Jadi orang bisa dikatakan bertakwa, musuh pun merasa aman dari kezaliman kita. Begitulah indahnya Islam. Sementara kalau orang kafir tidak ada urusan. Walaupun umat Islam itu nenek-nenek, anak kecil dibantai, dibunuh. Tapi Masya Allah, kalau kita tidak demikian. Islam agama agung, agama mulia, agama rahmatan lil alamin. Musuh saja harus merasa benar, aman dengan keberadaan kita. Itu musuh. Dalam artian kalau musuh tidak salah, musuh sudah meminta maaf,
musuh tidak menyerang, maka jangan kita serang, dan sebagainya. Saudaraku, nasihat yang lain adalah tentang hakikat iman. Al-Fudail bin Ishaq berkata bahwa beliau mendengar Fudail berkata, seorang hamba tidak akan menganggap hakikat iman kecuali setelah menganggap musibah sebagai nikmat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak akan bisa dia mencapai hakikat iman kalau dia belum bisa musibah yang datang kepada dirinya sebagai suatu nikmat anugerah. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam yang sakitnya 18 hingga 20 tahun, tapi dia merasa semua sakitnya itu adalah nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya. Dan bahkan ada sekitar 70 orang yang menginginkan diberi sakit seperti Nabi Ayub, namun Allah mengabulkan hanya Nabi Ayub alaihissalam, karena Nabi Ayub adalah termasuk hamba Allah dipilih dalam hal kesabaran dalam menghadapi ujian, sakit, cobaan, dan sebagainya. Subhanallah. Kemudian kata Fudail lagi, tidak peduli dengan dunia yang dinikmati dan sama sekali tidak ingin mendapatkan pujian, karena ibadah kepada Allah Ta'ala yang ia kerjakan. Jadi dia tidak mengharapkan pujian, sanjungan, puja-puji, tidak diharapkan. Tidak senang dia, tapi dia juga tidak takut dengan hinaan, cacian, dibuli, diancam, penjara, dibunuh, dan sebagainya. Itulah karakteristik orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita sifat-sifat yang mulia ke dalam diri kita. Kemudian nasihat ketujuh dari Fudail bin Iyad ialah tentang tawadu dan kebenaran. Dari Ibrahim, aku bertanya kepada Fudail mengenai apa itu tawadu. Jawab beliau, engkau tunduk dan patuh kepada kebenaran. Jika ada sebuah kebenaran yang engkau dengar dari anak kecil sekalipun, maka engkau harus menerimanya. Bahkan sebuah kebenaran yang kau terima dari orang bodoh pun, asal itu kebenaran yang disampaikannya benar, walaupun dia lebih bodoh dari Anda, maka hendaknya kau menerimanya, kata Fudail. Sementara itu, ketika aku tanya mengenai sabar dalam menghadapi musibah, jawaban beliau dengan tidak menceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Jadi kalau ada musibah tentang sabar, ditanya tentang sabar, maka beliau mengatakan kalau ada musibah maka kita tidak menceritakan kepada siapapun musibah tersebut. Cukup diri kita yang tahu, kita tahan, kita bersabar, mohon ampun kepada Allah, kemudian selalu bersyukur atas semua musibah-musibah yang Allah berikan, yang itu akan menjadi penguat bagi kita agar kita menjadi hamba Allah yang kuat, agar kita menjadi hamba yang tegar. Semoga kata-kata hikmah dari orang soleh ini akan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, itulah kisah luar biasa seorang mantan perampok, preman, tukang begal, pembunuh. Allah beri hidayah. Maka bagi Anda yang pernah melakukan hal yang sama seperti Fudail bin Iyad, pernah merampok, pernah membunuh, pernah menzalimi orang, berperawakan tinggi besar, rambut cepak, berbuat kasar dengan orang, maka ketika Anda melihat video ini, semoga Anda tergugah. Ketika Anda mendengarkan cerita tentang Fudail bin Iyad ini, semoga Anda termasuk hamba Allah yang Allah beri hidayah. Begitupun saya. Sesungguhnya saya pun hamba Allah yang banyak dosa. Fudail bin Iyad punya suatu kisah ketika beliau melaksanakan ibadah haji di wukuf di Padang Arafah. Semua orang berdoa kepada Allah. Nah, Fudail bin Iyad tidak berdoa apapun. Dia hanya merunduk saja, termenung saja, menangis. Dia beresapi dari pagi, siang, sampai nanti menuju ke Musdalifah. Dia hanya merunduk. Dia merenung. Apa dunia? Rasa malunya kepada Allah. Ya Allah, kata dia, sungguh aku malu kepadamu ya Allah. 40 tahun aku lalai kepadamu ya Rabb. 40 tahun aku tidak mengenalmu. 40 tahun aku berbuat dosa dan maksiat. Kini hari ini aku ada di Padang Arafah ya Rabb. Segala puji bagimu ya Rabb.
Kata Fudail bin Iyad. Begitu malunya dia kepada Allah atas semua dosa-dosa. Bagaimana dengan saya? Dengan Anda? Adakah rasa malu, tergugah kita untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya pun tergugah dengan kisah Fudail bin Iyad ini, saudaraku. Maka mulai hari ini pun doakan saya. Saya pun ingin memperbaiki diri saya. Dosa saya banyak. Dosa saya barangkali lebih banyak dari Fudail bin Iyad. Cukup hanya Allah yang tahu tentang dosa-dosa saya. Maka saya ingin berazam, berharap kepada Allah dan minta doa semua sahabat-sahabat sekalian agar Allah pun memberikan hidayah kepada saya, sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada Fudail bin Iyad, kepada Malik bin Dinar, kepada orang-orang soleh. Semoga Allah anugerahkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Kalaulah di antara kalian ada yang pernah terzalimi oleh saya di video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas semua salah saya. Kalau ada yang tersakiti yang melihat video ini dengan saya, maka saya mohon ampun kepada kalian semua. Semoga Allah pun mengampuni kalian dengan kalian mau memberikan maaf kepada saya. Kalaulah tidak kalian ampun, kasihanilah saya. Sesungguhnya saya takut nanti di akhirat, di padang mahsyar, semua akan dibalas sesuai dengan amalnya. Maka saya mohon ampun mumpung saya masih hidup, dan melalui video YouTube ini yang barangkali kalian jauh dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan motivasi kali ini tentang kisah Fudail bin Iyad, seorang preman, seorang perampok yang Allah beri hidayah karena luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat dosa maksiat itu, dia bagaikan, hatinya itu bagaikan ada bintik-bintik nota-nota hitam. Nah, apabila masih ada celah yang tidak terkena bintik-bintik hitam, nokta-nokta hitam itu, nah kalau dia manfaatkan celah itu, maka dia bisa kembali kepada Allah. Akhirnya menjadi baik, menjadi bersih kembali. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Fudail bin Iyad insyaallah di akhirat kelak. Dan Allah pertemukan dengan orang soleh, utamanya dengan Rasulullah SAW. Kalaulah ada kata yang salah dari video ini, saya mohon maaf, saya banyak belajar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan sampai video ini cuma Anda yang menonton. Jangan sampai cuma Anda yang menangis sedih, atau terharu, atau terkagum dengan kisah Fudail bin Iyad. Tapi share juga video ini kepada teman, sahabat, dan orang. Barangkali teman Anda menjadi Allah beri hidayah gara-gara menonton video channel YouTube Harun Hamzah ini. Sebarkan ke mereka. Doakan mereka, teman sahabat, dengan Anda share ini. Mudah-mudahan gara-gara Anda dia mendapatkan hidayah, gara-gara Anda dia bisa masuk surga. Betapa besarnya pahala dan ganjaran yang Allah berikan kepada Anda, perantara Anda. Dakwah itu tidak harus Anda seperti saya menjadi YouTuber, ceramah, tidak, tapi dengan membagikan kebaikan-kebaikan, share ceramah ustadz-ustadz yang berkualitas. Kalau saya belum berkualitas, saya hanya motivasi yang ringan-ringan yang saya mampu. Karena saya bukan seorang ustadz, saya hamba Allah pendosa. Saya hamba Allah yang lebih banyak dosanya dari Fudail bin Iyad, yang lebih banyak dosa saya daripada Malik bin Dinar ketika beliau masih jahiliyah. Apalagi setelah beliau menjadi orang soleh, tidak ada apa-apanya. Maka saya ingin juga berharap pada Allah dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Allah anugerahkan saya termasuk orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.